kelas manajemen pemasaran ya Bapak Ibu? Ya Bu, kelas Ya, Bu. saya takut salah ini linknya enggak lupa saya ngasih kode. Oke Bapak Ibu, hari ini pertemuan terakhir dan insya Allah kita juga akan UTS yang ini. Saya mau bertanya, apakah masih ada kelompok yang belum presentasi? Pak Zulkifli, masih ada teman-teman? Masih ada teman-temannya yang belum presentasi? Sudah semua kelompok, Bu. Semua kelompok, Bu. Oke, kalau sudah, hari ini kita menyelesaikan topik terakhir ya, perilaku di pasar konsumen. Apanya? Oke, perilaku di pasar konsumen dan perilaku di pasar bisnis ada sedikit perbedaan nanti, di mana kalau di pasar bisnis pembelian itu lebih kepada pembelian formal. Sementara kalau di pasar konsumen ini karena pembelinya adalah pembeli akhir, pengguna akhir atau end user, maka pembeliannya tidak menggunakan cara-cara lebih formal. Kalau kita ingin memahami pasar konsumen, kita cukup memahami modal perilaku konsumen ini yang ada 5 kota, yaitu proses keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh stimuli marketing, yaitu bagaimana produk strategi produk, strategi price dan promotion yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan stimuli kepada konsumen agar konsumen mau membeli produk mereka. Terus stimuli yang lain yaitu lingkungan ekonomi, teknologi, politikal, dan kultural, budaya. Sedangkan dari karakteristik responden, yang akan karakteristik pembeli yang akan mempengaruhi keputusan adalah budaya yang berkembang di dalam diri konsumen itu sendiri, lingkungan kondisi sosial, personal, dan karakteristik psikologikal. Semua variabel ini atau faktor ini akan mempengaruhi proses keputusan pembelian, di mana konsumen sebelum membeli suatu produk, memutuskan membeli suatu produk, dia akan terlebih dahulu mengenali apa masalah yang mereka hadapi, yaitu kalau mereka butuh produk seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, ini. Yang kedua, setelah mereka memutuskan apa produk yang mereka butuhkan, apa masalah yang mereka hadapi dalam pemenuhan kebutuhan mereka, mereka akan mengumpulkan informasi, mencari informasi. Terus nanti semua informasi itu akan dievaluasi, sehingga nanti dari sekian merek produk yang diminati, bisa saja akan tinggal 3 merek yang setelah dievaluasi. Setelah itu baru mereka mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Setelah mereka membeli produk, akan ada perilaku pasca pembelian. Apakah mereka puas atau tidak puas? Kalau mereka tidak puas, apa yang mereka lakukan terhadap produk tersebut?
Jadi semua faktor ini mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu apa pilihan produknya, apa merek yang dibeli, dealer mana yang mereka pilih untuk membeli produk tersebut, waktu pembelian dan jumlah pembelian. Jadi kalau kita lihat apa tugas pemasar, memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli, mulai dari adanya rangsangan dari luar hingga munculnya keputusan pembelian pembeli. Kalau kita lihat dari model ini, mana yang bisa dikendalikan oleh perusahaan adalah marketing stimuli. Kalau stimuli lain ini berada di luar diri konsumen ya. Yang berada di dalam diri konsumen adalah karakteristik pembeli itu sendiri. Kita lihat satu-satu. Kalau kita lihat faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian dari faktor budaya. Sebentar. Kalau kita lihat lingkungan ekonomi seperti apa? Tingkat pendapatan, tingkat bunga, tingkat pajak. Nah, itu juga akan mempengaruhi pembelian. Orang mungkin tidak membeli produk yang berasal dari luar negeri karena mungkin adanya pajak yang harus tingkat perekonomian, kondisi pandemi sekarang, secara ekonomi kondisi masyarakat tidak baik misalnya, itu ini akan mempengaruhi pola perilaku pembelian. Di saat pandemi ini mungkin membeli produk-produk yang penting saja, tidak membeli produk yang bersifat konsumtif. Terus lingkungan teknologi juga akan mempengaruhi pembeli. Misalnya di zaman pandemi orang akan membeli produk secara online, makanya e-commerce ya, pemasaran melalui internet menjadi sangat penting. Jadi lingkungan teknologi juga akan mempengaruhi. Teknologi juga seperti apa produk itu diproduksi, tentu menggunakan teknologi juga. Ini juga akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk. Kalau lingkungan politik, tingkat kenyamanan politik di satu negara juga akan mempengaruhi keputusan orang di dalam membeli suatu produk. Terus di lingkungan politik juga ada peraturan-peraturan, regulasi, yang akan minta di-mute-kan dulu. Siapa hostnya ya? Hostnya, oke, sudah. Terus budaya. Lingkungan budaya juga akan mempengaruhi konsumen di dalam membeli suatu produk. Budaya itu biasanya sudah berkembang ya di dalam masyarakat secara turun-temurun. Kalau kita lihat bagaimana ketika McDonald masuk di India dengan burger beef-nya ya, beef burgernya, ternyata itu ditolak oleh masyarakat India karena memang budaya orang India tidak memakan sapi sebagai makanan mereka karena mereka menganggap sapi itu adalah dewa mereka. Jadi agama merupakan subbudaya juga. Sedangkan untuk karakteristik individu juga di situ karakteristik individu itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Misalnya kita orang Muslim misalnya, kalau membeli budaya agama termasuk subbudaya. Jadi budaya. Misalnya orang Muslim dia akan membeli baju pakaian yang menutupi auratnya. Itu faktor budaya. Mungkin baju-baju yang tidak menutupi aurat mungkin tidak terlalu laris di daerah kita. Terus misalnya orang Minang, orang Indonesia itu identik makan itu dengan makan nasi. Makanya ketika KFC masuk ke Indonesia, McDonald masuk ke Indonesia, mereka menambahkan menunya dengan nasi. Jadi kalau di luar negeri dia tidak ada menu nasi, kecuali di Malaysia ya sekarang sudah ada menu nasi lemak.
Sedangkan sumber daya itu, sedangkan kelas sosial itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Jadi seseorang yang berada di kelas sosial bawah, misalnya menengah dan atas, itu juga akan mempengaruhi kondisi mereka di dalam membeli satu produk. Yang kedua yaitu faktor sosial. Itu berasal juga dari karakteristik konsumen, individu. Di mana kelompok acuan atau referensi, warga, peran, dan status juga akan mempengaruhi seorang dalam membeli satu produk. Misalnya, kelompok referensi ini bisa kalau di kantor mungkin pimpinan, kalau di masyarakat mungkin Pak RT, Pak RW, atau alim ulama, atau pemuka masyarakat, itu menjadi kelompok acuan atau referensi. Atau mungkin komunitas ya, juga bisa jadi referensi. Atau juga misalnya orang yang diidolakan, seperti artis, misalnya kelompok sosialita, misalnya itu biasanya juga akan mempengaruhi perilaku seorang di dalam membeli satu produk. Terus keluarga. Keluarga biasanya juga banyak pengaruh di dalam membeli satu produk. Biasanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, atau keluarga yang lain yang tinggal di dalam keluarga tersebut. Bisa nenek, bisa tante, bisa kakak sepupu, bisa sepupu, dan sebagainya. Ini tentu akan mempengaruhi. Misalnya katalah kita ingin membeli sebuah mobil. Bisa saja mobil itu yang membutuhkan adalah anak laki-laki yang paling besar misalnya. Yang punya uang adalah ibu misalnya. Tapi yang memutuskan membeli produk bisa saja bukan ayah, tetapi ibu misalnya. Yang mempengaruhi mobil apa yang akan dibeli juga bisa saja dari adik atau dari ibu atau dari ayah. Jadi dalam keluarga itu akan bekerja, akan saling mempengaruhi di dalam membeli satu produk. Yang berikutnya peran dan status. Peran, pekerjaan seseorang akan menghasilkan status. Misalnya, seseorang sebagai manajer di dalam perusahaan tentu akan menghasilkan status, ya. Status seorang manajer tentu akan lebih baik daripada status dari seorang karyawan. Nah, ini. Jadi peran akan menghasilkan status. Kalau di kantor Bapak Ibu misalnya peran Bapak Ibu adalah kepala bagian. Terus di dalam kepala bagian itu ada kepala seksi, ada karyawan. Nah, karyawan tentu masing-masing posisi orang-orang di kantor tersebut akan menghasilkan status. Tentu peran status manajer lebih baik daripada karyawan. Nah, itu kira-kira. Jadi itu akan mempengaruhi perilaku pembelian. Makanya tidak heran kita kalau kita lihat seorang manajer pebisnis ya, dia menggunakan produk yang bisa miliaran rupiah sekali jalan. Dia beli pakaian puluhan juta, dia beli jam ratusan juta, dia mau beli mobil 1 miliar misalnya. Itu karena pekerjaan dia menghasilkan status dia, sehingga status dia itu membuat dia akan membeli produk yang mereka butuhkan untuk memperkuat status mereka. Kalau kita mungkin ya, kalau kita lihat seorang manajer memakai pakaian seadanya, mungkin orang akan melihat, oh ini apa benar ini manajer. Nah, itu mungkin akan jadi bahan pertimbangan bagi konsumen di dalam membeli satu produk. Faktor pribadi. Nah, faktor pribadi di sini adalah usia tahap siklus hidup. Kita dari lahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak balita, punya anak remaja, punya anak dewasa, akhirnya punya menantu, nanti punya cucu, akhirnya kembali berdua, dan yang terakhir mungkin salah seorang pasangan meninggal dan akhir tinggal sendiri. Nah, itu semua tahapan usia kita dan tahap siklus hidup produk itu mempengaruhi orang dalam membeli satu produk. Katakanlah saya sekarang berada dalam tahap
keluarga yang mempunyai anak-anak yang remaja dan dewasa. Saya merasakan sekali kebutuhan saya di waktu anak-anak saya kecil dengan sekarang. Di waktu anak-anak kecil mungkin kalau beli furniture yang tidak berbahaya buat anak-anak, ya, buat balita. Tapi ketika sekarang anak-anak sudah remaja dan dewasa, itu lebih leluasa membeli hiasan, rumah, dan sebagainya. Karena tidak takut lagi barangnya akan pecah, akan rusak, anak-anak akan jatuh, kejeduk, dan sebagainya. Nah itu di dalam membeli furniture saja. Belum kebiasaan yang lain. Mungkin di saat anak-anak kecil dan anak-anak SD, SMP, SMA misalnya, mungkin yang terpikirkan adalah asuransi pendidikan. Bagaimana asuransi pendidikan menjamin anak-anak nanti bisa melanjutkan studi yang lebih baik. Nah, begitulah usir antara siklus hidup itu akan mempengaruhi seorang dalam membeli produk. Terus pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang tentu akan menghasilkan pendapatan mereka. Tentu ini akan mempengaruhi pola konsumsi mereka. Kepribadian dan konsep diri juga akan mempengaruhi seseorang di dalam membeli satu produk. Ada orang itu dia sangat hemat ya, dia tidak suka berfoya-foya, atau orang itu kepribadiannya adalah terbuka misalnya, tidak suka menanggung resiko misalnya. Mungkin dia akan membeli produk yang untuk yang tidak suka menanggung resiko, mungkin dia membeli produk yang punya jaminan. Jadi kalau dia membeli elektronik yang ada jaminan kalau elektroniknya rusak. Yang gaya hidup dan nilai, tentu gaya hidup seseorang akan mempengaruhi nilai yang dianutnya. Gaya hidup akan dipengaruhi oleh banyak hal, oleh faktor pekerjaan, pendidikan, hobi, orang yang suka berolahraga misalnya, tentu memiliki gaya hidup sehat misalnya. Orang yang bergaya dan banyak lagi gaya orang yang kalau kita lihat dari beberapa hasil penelitian, gaya hidup orang di Indonesia perkotaan ya, di Indonesia ada yang seperti ini, ZFWN, pekerja keras, percaya diri, proaktif, inovatif, dan pengambil resiko. Ada yang bersifat achievers ya, suka diperhatikan orang lain, manfaat fungsional, rasional. Jadi kalau orang yang achiever Suaranya ini, putus-putus, Bu. oh ya, yang lain gimana? Bapak Ibu Dengar, Bu. ya mungkin di lokasinya Bu Irna kali Jelas, yang Bu. sinyalnya. Bu Irna mungkin sinyalnya kurang bagus ya di tempatnya. Ya, kayaknya Bu Irna yang bermasalah sinyalnya. Oke ya. Receiver suka diperhatikan orang lain. Dia kalau membeli produk, dia suka memperhatikan manfaat fungsional. Misalnya kalau membeli baju, baju itu untuk melindungi tubuhnya. Atau misalnya kalau dia menginap di hotel, dia cukup menginap di hotel yang memiliki tempat tidur yang nyaman. Dia tidak butuh ada tempat fitness, tempat spa, tidak butuh kolam renang. Jadi dia lebih memperhatikan manfaat fungsional. Orang yang seperti ini dia keputusannya rasional. Jadi biasanya orang-orang seperti ini dia cuma mengeluarkan uang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kalau the anxious, dia follower, ambisius, mudah dipengaruhi dan membutuhkan dorongan. Nah, ini biasanya menjadi target market betul nih oleh perusahaan ya. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya apa yang menjadi tren saat ini dia suka membeli. Nah, jadi karena dia follower. Terus pleasure seekers yaitu individualistik. Nah, orang individu yang konsumen yang sangat individualistik dan mengikuti tren, kurang punya prinsip. Jadi suka mengikuti agak mirip dengan the anxious ya, mudah dipengaruhi dan sebagainya. Ada juga gaya hidup itu yang the loners, yang suka menyendiri, kurang berani dan kurang berafiliasi. Orang-orang seperti ini kalau membeli produk handphone misalnya, elektronik misalnya, dia suka produk yang ada jaminan. Karena dia memang takut nanti kalau produknya rusak, dia nggak bisa perbaiki dan selalu memperhatikan hal-hal seperti itu.
Yang berikutnya the socialite ya, senang bergaul, pengambil resiko dan menonjol. Nah, ini mungkin target market bagi produk perusahaan yang branded ya. Jadi sosialita ini biasanya suka produk yang high class ya, suka membeli tas yang bermerek, baju yang bermerek dan sebagainya. Produk-produk branded itu menjadi hal yang mereka gemari. The attention seekers yaitu konsumen ini individu yang menarik perhatian, impulsif, emosional, dan mudah dibujuk. Perusahaan bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk melihat gaya hidup masyarakat di Indonesia untuk bisa mempersiapkan strategi yang cocok untuk mendidik orang-orang seperti ini. Kalau kita lihat berikutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Motivasi itu apa yang mendorong seseorang untuk membeli satu produk. Kalau melihat motivasi tentu kita tidak lepas dari teori Maslow ya, di mana orang mempunyai tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisik sampai aktualisasi diri. Yang kedua persepsi, cara seseorang memandang sesuatu. Misalnya konsumen itu dia menganggap tidak perlu mengikuti tren. Kalau membeli pakaian tidak perlu mengikuti tren. Yang penting pakaian itu nyaman bagi dirinya. Nah, itu misalnya, itu persepsi mereka. Tapi ada konsumen yang dia itu suka mengikuti tren. Ini kok nggak keluar suaranya sini? Persepsi mereka tren yang ada sekarang ini akan orang Pembelajaran ini biasanya berasal dari pengalaman seseorang di dalam menggunakan produk. Nah, jadi ini akan mempengaruhi seseorang dalam membeli satu produk. Kalau dia punya pengalaman baik terhadap penggunaan produk sebelumnya, dia akan cenderung akan membeli produk tersebut di masa depan. Jadi awal pindah aja. Terus di kotak berikutnya yaitu proses keputusan pembelian. Peran pembelian itu dia bisa sebagai pencetus, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli dan pemakai. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika membeli mobil bisa saja pencetusnya dari ibu, yang pemberi ada anak, pengambil keputusan adalah ayah, yang membeli adalah ibu, yang memakai adalah anak laki-laki misalnya. Nah, itu bisa. Dalam putusan pembelian itu ada peran pembelian juga. Terus kalau kita lihat tipe perilaku pembelian itu ada perilaku pembelian yang rumit, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan, perilaku pembelian karena kebiasaan, dan perilaku pembelian yang mencari variasi. Jadi kalau kita lihat perilaku pembelian yang rumit itu biasanya pembeli harus mengembangkan keyakinan tentang produk dulu. Biasanya dia tentang produk, pembeli memuat pilihan yang cermat. Biasanya tingkat keterlibatan konsumen tinggi dalam mencari informasi. Biasanya produk-produknya ini agak mahal sehingga mereka perlu mengumpulkan banyak informasi sebelum memutuskan untuk membeli produk. Sedangkan perilaku pembelian ketidaknyamanan, konsumen tidak terlibat langsung dalam pembelian, dalam pengumpulan informasi. Biasanya mereka akan mengurangi ketidaknyamanan pasca pembelian. Misalnya ketika membeli produk elektronik, mereka akan memikirkan ada garansi dari produk tersebut. Jadi mereka khawatir kalau nanti rusak ada nggak jaminannya. Makanya biasanya mereka mencari produk yang ada jaminannya. Terus pembelian pembelian karena kebiasaan. Tolong yang suaranya ya agak terganggu konsentrasi. Aryo Fernandes ya, dimutkan dulu. Kami UAS, UAS UTS. Ayo minjam aku dah komputer dah. Udah. Ya saya. Ya dah. Yo, suaranya Pak Rio. Saya nggak bisa tuh. Coba lagi dukirnya nih.
Saya nggak bisa memute-kan ya. Mungkin hostnya, Bu. Minta tolong ke host Iya. barangkali, Bu. Tolong Hostnya langsung mute, Bu. jadi host dari Stie ya. Stie dari Ayu kah yang jadi host? Ayu? Tolong di-mute-kan dulu yuk. Terganggu konsentrasi. Ini banyak suara. Oke, perilaku pembelian karena kebiasaan. Kalau perilaku pembelian karena kebiasaan ini biasanya tingkat keterlibatan konsumen biasanya rendah ya. Biasanya orang suka gula, membeli gula, garam misalnya. Orang biasanya tidak terlalu mengumpulkan informasi untuk sekedar membeli hal-hal tersebut karena harga produknya murah. Biasanya perusahaan bisa menggunakan iklan untuk menarik orang untuk membeli produk. Terus perilaku pembelian yang mencari variasi biasanya ini hanya konsumen membeli suatu produk itu tidak bersifat rutinitas ya. Dia hanya untuk ingin mencari variasi. Misalnya dia selama ini misalnya memakai produk membeli kue misalnya kue itu Oreo misalnya untuk anak-anaknya. Tapi nanti menggantinya diganti dengan misin dan sebagainya. Nanti kalau sudah merasakan produk misin, mereka pindah lagi ke Oreo. Jadi sifatnya hanya untuk mencari variasi saja. Yang berikutnya tahap proses keputusan. Ada 5 tahapan sampai orang berperilaku pasca pembelian itu: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, putusan pembelian, dan perilaku pasca pembeli. Kalau proses pembelian dimulai di saat mereka mengenali masalah. Misalnya, saya butuh mobil, keluarga saya butuh mobil. Mobil apa? Oh ya, mobil yang bisa memuat 5-6 orang penumpang misalnya. Itu mobil keluarga. Terus nanti pemasar perlu mengidentifikasi stimuli apa yang paling sering membangkitkan minat akan suatu kategori produk. Misalnya ketika orang membeli mobil, apa yang membuat orang itu berminat beli mobil? Mungkin bangku tempat duduknya yang nyaman, mungkin lokasi servisnya, maksudnya bengkel servisnya tersedia, spare part-nya tersedia dengan gampang, dan sebagainya. Jadi di sini tugas perusahaan adalah mengembangkan strategi yang bisa memicu minat konsumen. Kalau kita lihat teori kebutuhan Maslow, ini akan mempengaruhi seseorang dalam membeli satu produk, akan memotivasi seseorang dalam membeli satu produk. Kalau kita lihat, kalau orang masih berada dalam tahap kebutuhan, memenuhi kebutuhan fisik, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal misalnya, mungkin yang dia pikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan itu sehari-hari, bagaimana tinggal rumahnya tidak ngontrak lagi misalnya. Terus kebutuhan keamanan, orang butuh keamanan, perlindungan, ya, dan kebutuhan sosial, perasaan diterima sebagai anggota kelompok. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, harga diri, ada pengakuan, ada status sosial yang ingin diakui oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pemahaman dan pengembangan diri. Kebutuhan ini dari 1 sampai 5 ini akan mempengaruhi seseorang di dalam membeli satu produk. Katakanlah saat ini kita baru bisa memenuhi berada pada tahap 1, 2, 3, memenuhi kebutuhan 1, 2, dan 3. Mungkin saja orang tidak perlu, kalau beli mobil tidak perlu mobil yang mahal betul, tidak perlu beli Alphard misalnya, karena cukup mungkin Kijang Innova misalnya, karena memang bukan untuk pengakuan diri ya. Orang yang punya mobil Alphard tentu akan diakui oleh orang dia punya status sosial yang lebih baik ya, karena dia mampu membeli mobil yang cukup mahal. Jadi itu tingkat kebutuhan seseorang itu, motivasi seseorang itu akan dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan mereka. Nah, tingkat kebutuhan inilah yang dikemukakan oleh Maslow, yang akhirnya menjadi teori motivasi.
Setelah itu orang akan mencari informasi. Informasi apa? Sumbernya bisa informasi tentang produk yang bersumber dari pribadi, bisa dari keluarga, teman, tetangga, kenalan. Sumber komersial bisa dari iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, bisa dari pajangan di toko. Sumber dari publik, bisa juga dari media massa, organisasi, bisa dari lembaga bantuan konsumen, bisa juga dari sumber pengalaman, yaitu ketika dia menggunakan atau membeli produk. Anggap ini ya, ketika konsumen melakukan evaluasi terhadap produk yang diminati, katakanlah konsumen ingin membeli komputer. Dalam kumpulan total yang ada merek yang dikenali oleh konsumen bisa saja ada IBM, Apple, Dell, Toshiba, Compaq, Next, dan Sony. Terus dari sekian banyak merek itu yang mungkin yang disadari oleh konsumen sebagai merek yang mereka ketahui tentang komputer adalah merek IBM, Apple, Compaq, dan Toshiba. Nanti setelah mengumpulkan informasi, konsumen akan mempunyai kumpulan pertimbangan, yaitu tinggal IBM, Compaq, Toshiba. Mungkin mengumpulkan informasi melihat Apple ini agak susah, softwarenya agak susah, kalau rusak juga susah, makanya mereka mungkin tidak jadikan pertimbangan Apple dan belinya juga agak mahal. Jadi kumpulan IBM, Compaq, dan Toshiba. Biasanya dalam tahapan ini konsumen selalu mengumpulkan informasi sehingga ada pilihan dua akhirnya IBM dan Compaq. Mana keputusan yang dibeli? Apakah membeli IBM, apakah Compaq? Nah, makanya biasanya akan berlaku proses evaluasi. So, konsumen tentu akan berusaha memenuhi kebutuhan dia, mencari manfaat dari produk tersebut, mana yang paling menguntungkan atau yang paling memecahkan solusi masalah mereka. Konsumen akan memandang produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dan akan memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari dua merek tersebut bisa saja mereka akan memilih salah satu berdasarkan evaluasi yang matang. Semakin mahal produk tersebut, tentu akan semakin tinggi tingkat evaluasi yang mereka lakukan. Contohnya, kalau orang menginap di hotel, atribut yang diminati adalah lokasi, kebersihan, atmosfer, dan harga. Bapak-bapak pasti, dan ibu-ibu kalau memilih hotel pasti lihat nih, lokasinya di mana, bersih nggak, atmosfernya di mana, harganya bagaimana. Odol misalnya, orang kalau membeli odol, apa yang diperhatikan? Atributnya adalah kemampuan membersihkan, terus rasa, warna, dan harga misalnya. Jadi kebiasaannya ketika melakukan evaluasi alternatif dalam membeli suatu produk, akan dipengaruhi oleh keyakinan dan sikap. Nah, ini sikap terhadap produk tersebut. Nah, ini. Setelah orang disikap dia katakanlah dia sudah memutuskan membeli kompleks ya. Dia niat membeli kompleks. Sebelum dia membeli produk itu, masih akan ada pengaruh dari faktor ini, yaitu sikap orang lain atau faktor situasi yang tidak terantisipasi. Misalnya, saya sudah beli kompleks nih. Tiba-tiba anak saya yang paling tua bilang, "Ma, jangan kompleks yang dibeli. Bagusan beli IBM. Terus saya bilang, bisa jadi berubah lagi perilaku keputusan si mama yang ingin beli komputer. Atau faktor situasi yang tidak terantisipasi. Tiba-tiba anaknya sakit. Atau tiba-tiba orang tuanya sakit butuh biaya banyak. Akhirnya gagal membeli komputer karena uangnya harus dibayarkan untuk perawatan orang tuanya. Ini faktor situasi yang tidak terantisipasi. Jadi ketika ini final ya, baru orang akan memutuskan membeli satu produk. Nah dari modal tadi, ini bisa dijadikan acuan bagi perusahaan untuk kira-kira melakukan strategi apa yang tepat untuk mempengaruhi konsumen membeli satu produk. Ini contoh evaluasi alternatif saja ya Bapak Ibu. Atribut ketika orang membeli komputer, atributnya adalah kapasitas memori, kemampuan grafis, ukuran dan berat, harga. Ada komputer A, B, C, dan D.
Nah, ini kalau dilihat dari komputer A, kapasitas memori yang dimiliki nilai yang paling tinggi. Sedangkan komputer B, kemampuan grafis yang memiliki memori yang paling kemampuan grafis yang atributnya dinilai paling tinggi. Sedangkan komputer C ukuran dan berat. Mungkin komputer ini lebih ringan sehingga nilainya lebih 10. Sedangkan untuk komputer D harga. Sedangkan bobot ini 40%, 30%, 20%, dan 10%. Tentu ini ditentukan oleh konsumen sendiri berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya kalau komputer mungkin saya lebih mencari komputer yang ringan karena suka saya bawa kemana-mana. Mungkin kapasitas memori sedang saja atau kemampuan grafis sedang saja. Dari ini kita hitung bobot dikalikan skor nilainya. Misalnya jika kita hitung komputer A dapat 8, komputer B 7,8, komputer C 7,3, komputer D adalah 4,7. Jadi dari sini kita lihat konsumen akan memilih komputer A karena dia memiliki bobot. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika konsumen tidak membeli produk kita? Kalau untuk kasus komputer ini bisa melakukan merancang ulang komputer. Ini disebut dengan real repositioning. Atau merubah keyakinan atas merek. Jangan beli IBM, beli Compaq saja. Itu psychological repositioning. Atau merubah keyakinan atas merek pesaing. Ini disebut dengan strategi competitive depositioning. Atau mengubah bobot kepentingan atribut. Nah, jangan membeli berdasarkan kemampuan memori. Mungkin membeli berdasarkan kualitas dari gambar misalnya. Menarik perhatian pada atribut yang diabaikan. Misalnya selama ini harga berat dan harga menjadi diabaikan oleh konsumen. Nah, ini mungkin kita jadikan daya tarik ya. Ternyata kalau Bapak Ibu seorang pekerja kantor atau dosen, mungkin lebih baik membeli komputer yang lebih ringan karena Bapak Ibu cuma pakai untuk mengetik dan sebagainya, tidak untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Bisa kita pengaruhi konsumen. Akhirnya mereka beralih kepada komputer yang lebih ringan atau menggeser harapan ideal pembeli. Nah, kalau mereka punya budget yang nggak terlalu banyak, misalnya kita menggeser, jangan cari komputer yang memorinya besar karena harganya lebih mahal, atau kemampuan grafis yang besar karena belinya akan mahal. Jadi kita menggeser harapan ideal pembeli. Setelah membeli satu produk, apa yang lagi berlaku pasca pembelian? Apakah orang puas pasca pembelian atau tidak puas? Apa tindakan mereka pasca pembelian? Apakah mereka ketika tidak puas, mereka membuang produk atau apa yang mereka lakukan? Nah, ini bisa kita lihat. Kalau kita lihat produk, singkirkan untuk sementara, singkirkan selamanya, pertahankan. Jadi kalau dia tidak puas, mungkin dia singkirkan sementara, dia sewakan, pinjamkan, atau dia tidak puas, dia singkirkan selamanya, dia berikan ke orang lain, dia tukarkan, dia jual, dia buang. Apabila dia pertahankan, bisa dia menggunakan sesuai dengan tujuan semula. Jadi dia pakai sendiri, atau menggunakan untuk tujuan baru, atau menyimpannya. Jadi itu yang dilakukan oleh orang pasca pembelian. Kalau kita lihat hasil penelitian, perilaku konsumen Indonesia, dia lebih berpikir jangka pendek. Cenderung tidak punya rencana, suka berkumpul, dan gaptek. Nah, ini. Makanya perusahaan harus perhatikan hal-hal seperti ini. Makanya Samsung itu sukses di Indonesia mungkin karena ini. Karena memang Samsung itu teknologinya bisa digunakan, penggunaan alatnya itu bisa dipahami oleh orang dengan gampang, walaupun orang sendiri gaptek. Kira-kira di pasar konsumen sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pasar konsumen sebelum kita singgung pasar bisnis. Sebentar saya tes aktif. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau enggak saya selesaikan dulu tentang pasar bisnis. Kalau pasar bisnis itu kan pembelinya bukan pengguna akhir ya, tapi pembelinya bisa orang ataupun individu ataupun perusahaan atau organisasi
yang membeli produk untuk diproduksi kembali atau untuk dijual kembali. Sedangkan pasar organisasi atau pasar pemerintah dia membeli produk untuk digunakan untuk melayani masyarakat. Nah, jadi pasar pemerintah ini lebih dekat kepada pasar bisnis. Sebetulnya di pasar bisnis yang harus kita pahami modelnya nih. Model di pasar bisnis seperti ini. Jadi dia sebelum orang membeli satu produk, dia akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tingkat permintaan, ramalan ekonomi, tingkat bunga, tingkat perubahan teknologi, perkembangan politik dan peraturan ditambah dengan perkembangan persaingan, perhatian pada tanggung jawab sosial. Ini faktor lingkungan, hampir sama dengan faktor lingkungan di pasar konsumen tadi. Terus yang berikutnya adalah organisasi. Nah, ini yang membedakan dengan model berlaku di pasar konsumen. Tujuan, jadi tujuan organisasi, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, sistem yang berlaku pada organisasi ini akan mempengaruhi pembelian satu produk. Misalnya organisasi dia memiliki tujuan melakukan penghematan di semua sektor, misalnya. Tentu biasanya perusahaan kebijakannya itu membeli produk yang harganya tidak terlalu mahal, tapi dan juga biaya perawatannya mungkin tidak terlalu membebani perusahaan. Tentu dia akan mencari juga produk dengan kualitas yang baik, tapi tidak terlalu mahal harganya. Karena kalau sangat tinggi kualitas produk, tentu harganya juga sangat mahal. Misalnya struktur organisasi juga. Struktur organisasi ini kan tentu akan mempengaruhi wewenang ya, wewenang dan tugas ya. Jadi kalau di dalam organisasi struktur organisasinya memperlihatkan bahwa yang membeli peralatan itu adalah bagian manajer produksi, biasanya manajer produksi tentu akan memerintahkan pembelian kepada bagian pembelian setelah mereka memutuskan apa yang mereka butuhkan. Atau mungkin nanti manajer pemasaran dia membutuhkan misalnya alat-alat apa saja untuk membantu mereka untuk memasarkan produk. Misalnya perlu komputer, perlu kendaraan misalnya. Terus antar pribadi juga akan mempengaruhi keputusan pembelian. Antar pribadi karena di organisasi itu akan melibatkan banyak orang. Nah, ini hubungan antar pribadi juga akan mempengaruhi keputusan perusahaan. Minat, wewenang, status seorang manajer dan karyawan misalnya ini akan mempengaruhi. Kalau misalnya karyawan di bagian produksi dia bilang saya butuh mesin yang bisa membuat packaging dengan cepat, misalnya mengemas produk dengan cepat, misalnya. Nah, tentu dia akan berbicara dengan atasannya, yaitu manajer produksi misalnya. Tapi kalau manajer produksi ini tidak punya kewenangan untuk memutuskan membeli mesin, tentu dia akan berbicara lagi dengan manajer, dengan direktur, dengan wakil direktur atau direktur di dalam perusahaan. Terus daya bujuk juga. Biasanya ada lobby-lobby di tingkat di dalam organisasi di dalam membeli suatu produk. Pribadi, umur, penghasilan, pendidikan, jabatan, kepribadian, sikap, risiko, budaya. Nah, ini berkenaan dengan pribadi orang-orang yang terlibat di dalam pembelian produk. Nah, akhirnya baru ini pembeli. Kalau kita lihat misalnya contoh saja, faktor budaya. Orang Prancis kalau melakukan negosiasi bisnis, dia jika kita tidak bisa berbicara di dalam bahasa Prancis, sebaiknya minta maaf sebelum berbicara. Orang Jerman itu sangat peduli dengan kualitas pendidikan gitu, sehingga ketika kita punya titel kita sebaiknya lebih memperkenalkan diri kita secara lengkap. Nah, misalnya Irwan Suwandi SEMM misalnya.
Jadi orang Jerman dia lebih peduli dengan titel tersebut. Dan orang Jerman juga dia suka berjabat tangan di awal dan di akhir pertemuan. Makanya ketika melakukan negosiasi bisnis dalam pembelian atau penjualan produk, hal-hal seperti ini kita perhatikan. Kira-kira itu yang kita bahas di dalam pasar bisnis dan pasar konsumen. Dan Bu, izin bertanya, Bu. silakan untuk 15 menit ya, 15 menit ke depan kita membahas apa yang perlu kita diskusikan nanti sebelum saya membagikan soal ujian hari ini. Izin bertanya, Bu. Ya, Pak Irwan. Baik, terima kasih, Bu. Ada yang menarik sebetulnya terkait dengan faktor politik, Bu, yang mempengaruhi pasar konsumen dan pasar bisnis gitu. Yang menarik bagi saya adalah perbedaan antara situasi politik yang mempengaruhi kedua pasar itu. Kalau di bisnis barangkali kita pahami ya Bu ya, situasi politik kemudian mempengaruhi keputusan orang untuk membeli sebuah produk gitu kan, karena ada kaitannya dengan situasi politik suatu negara. Dan tetapi di dalam pasar konsumen saya apakah lebih kepada kita melihat orientasi politik pasar seseorang gitu kan, misalnya ini yang menang di sini adalah Partai Golkar gitu kan, atau orang yang kecenderungannya kepada partai nasionalis gitu. Kemudian di daerah ini partai yang orangnya banyak menangnya partai Islam gitu. Apakah memang arah dari pembacaan kita sebagai pemilik produk, apakah menghasilkan produk yang disesuaikan dengan orientasi politik seperti itu? Konsumen yang kita baca itu berdasarkan warnanya gitu kan, warnanya Islamis atau nasionalis, atau lebih kepada regulasi sebetulnya yang berlaku di daerah itu gitu. Nah, ini mohon barangkali pencerahan dari Ibu. Oke, Pak. Terima kasih, Bu. Di pasar konsumen, politik di sini lebih kepada regulasi, aturan-aturan, atau tapi juga akan mempengaruhi partai politik, Pak. Karena partai politik tentu akan mewarnai regulasi yang berada di suatu negara. Misalnya dulu kita lihat bagaimana di DPR itu terjadi perdebatan soal impor beras, impor gula, impor kedelai, dan sebagainya. Tentu itu akan mempengaruhi kondisi produk di pasar. Jadi itu berkenaan juga dengan regulasi. Nah, apakah ada hubungannya dengan partai politik? Tentu ada, karena regulasi yang dibikin di suatu negara tentu akan diwarnai oleh partai politik. Nah, itu kira-kira. Misalnya di suatu negara yang bukan Muslim, mayoritas Muslim, misalnya makanan dengan syarat halal ya, label halal tidak begitu dipedulikan. Tidak ada aturan di negara mereka untuk mencantumkan wajib berlabel halal, walaupun di negara tersebut ada orang Muslim. Nah, jadi kalau kita lihat, saya kembali. Ada error di laptop saya. Jadi politik berkenaan dengan regulasi, dengan partai politik, kondisi politik di satu negara itu pasti. Misalnya di Jepang misalnya, di Jepang itu kan ada orang Muslim, tapi ada regulasi yang mewajibkan makanan itu berlabel halal. Tapi kalau di Indonesia wajib berlabel halal, di Malaysia wajib berlabel halal, di Arab Saudi juga wajib berlabel halal, Malaysia, Brunei juga wajib berlabel halal. Itu berkenaan dengan politik. Berkenaan juga dengan politik, juga dengan faktor budaya, karena agama ada budaya. Oke, gimana Pak Iwan? Oke, tadi saya melihat apakah faktor politik ini signifikan nggak dengan pasar konsumen gitu, Bu. Karena kalau saya melihat penjelasan dari Ibu, kayaknya termasuk yang di Jepang atau pelabelan halal tadi itu lebih dekatnya ke faktor budaya gitu, Bu. Kebudayaan yang ada di satu daerah. Jadi bukan
kalau saya melihat bukan karena regulasi atau politikalnya di pasar konsumen ini gitu dimasukkan unsur politiknya, lebih ke Gini, budaya Pak. gitu, Bu. Oke. Suaranya Pak Irwan agak putus-putus saya dengar, tapi saya bisa menangkap. Jaringan, ya. Label halal itu berkenaan dengan budaya. Kita tidak bisa, Pak, tidak bisa juga hanya memilah ya. Antar variabel itu bisa berkorelasi. Jadi kalau misalnya budayanya budaya Islam, tentu harus ada regulasi yang mengatur kebijakan itu. Coba sekarang kalau orang Islam di sini tidak ada regulasi dari pemerintah yang mewajibkan label halal. Kita nggak akan bisa loh memilah sendiri apakah makanan ini halal atau tidak buat kita. Jadi karena adanya faktor agama, maka pemerintah membuat regulasi. Bisa juga karena kondisi sosial. Misalnya gini, orang yang punya tingkat kelas bawah ya Pak ya, pendidikan, pendapatan, pekerjaannya, sehingga dia dikelompokkan di kelas bawah yang berpenghasilan rendah. Ya, orang yang berpenghasilan rendah, tentu ada regulasi ketika mereka membeli beras misalnya. Jadi antar variabel di dalam model perilaku konsumen itu bisa saja saling terkait satu sama lainnya. Misalnya gini, di jalur Gaza dulu ya, di jalur Gaza dulu saya akhir-akhir ini tidak begitu mengikuti berita Palestina ya. Sudah 2 tahun terakhir saya tidak menonton TV, boleh dikatakan tidak menonton TV ya, kalau dengar YouTube biasanya. Dulu kenapa saya nggak menonton TV? Saya jenuh ya dengan beritanya, apalagi ketika mendengar berita Palestina misalnya. Dapat cerita saya dari teman ya, sampai untuk mendapatkan produk itu susah ya, produk untuk bahan makanan itu susah. Harus ada deregulasi yang membuat orang bisa masuk ke sana. Harus ada aturan, harus ada kesepakatan supaya bisa masuk makanan ke sana. Nah, itulah kira-kira. Padahal kondisi sosial ya, kondisi sosial di Palestina lah yang membuat orang akhirnya mengalami kesulitan mendapatkan makanan misalnya, orang untuk menjual produk dan sebagainya. Jadi katakanlah misalnya saya misalnya dalam membeli suatu produk, saya punya pendapatan menengah ke atas, anggap seperti itu. Saya ingin membeli mobil Mercedes. Ya, saya ingin membeli mobil Mercedes yang harus impor. Harus kena bea cukai. Ada faktor ekonomi di situ. Kenapa saya ingin beli Mercedes? Karena memang kondisi pribadi saya, ekonomi saya, gaya hidup saya menginginkan membuat saya merasa cocok dengan Mercedes. Tapi saya tidak bisa membeli Mercedes begitu aja dengan gampang tanpa memperhatikan faktor yang lain. Biasanya saya akan memperhatikan faktor yang lain, misalnya tingkat harga. Apakah ada kebijakan pemerintah dalam membuat pajak mobil mewah misalnya. Dan juga ada faktor-faktor lain yang berada di situ, lingkungan teknologi misalnya, bagaimana kecanggihan dari produksi dari mobil yang saya beli dan sebagainya. Jadi bisa saja antar variabel itu mempengaruhi seseorang dalam membeli. Nanti coba di searching di internet hasil-hasil riset yang memperlihat korelasi antar variabel di dalam perilaku konsumen itu sangat banyak. Bagaimana politik dan ekonomi berpengaruh, berkorelasi, sehingga dia mempengaruhi keputusan konsumen di dalam membeli suatu produk. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain sebelum kita tutup pertemuan kita. Oh ya, ini adalah pertemuan terakhir dengan saya semester ini. Setelah UTS nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh Pak Ma'ruf atau Ibu Verinita. Saya nggak tahu nih apakah Pak Ma'ruf di kelas B, apakah Ibu Verinita yang di kelas B. Tapi salah seorang dari beliau akan melanjutkan setelah UTS. Insya Allah nanti kita ketemu di semester berikutnya di mata kuliah
metodologi penelitian. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kelas Zoom-nya saya tutup dan kita masuk di grup WhatsApp ya. Soal saya bagikan di WhatsApp, materi kuliah hari ini saya bagikan di grup WhatsApp. Atau kalau nggak salah Bu Dona juga sudah mengirim materi ya ke grup WhatsApp karena saya sudah membagikan materi ini di kelas B, di kelas A. Oke Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak maaf ketika mungkin selama mengajar Bapak Ibu semester ini ada yang salah dari kalimat dan sikap saya. Saya ucapkan maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses di semester ini. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di grup ini ya, di grup WhatsApp.
Lek mah. Bilo lek ya. Ini. Ini tu. Besok ndak lah.